Saya mau pantau dulu otaknya gimana ya. Wah, kosong rupanya. Dia nggak punya otak rupanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Agus Saputra di channel Agus Saputra Official. Ya, seperti biasa kalau setiap hari Kamis kita akan bahas yang lagi viral-viral, yang lagi hangat-hangat yang diperbincangkan oleh masyarakat kita ya. Oke, kali ini gue akan bakalan bahas tentang prank. This is a prank yang terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jadi gini, ada remaja, ini 4 remaja, katanya ngeprank petugas di rumah sakit bahwasannya dia sedang atau mengalami COVID gitu, dia terkena COVID-19 dan ini sangat meresahkan banget ya. Bukan cuma petugas, masyarakat sekitar tentunya kalau tahu, tentunya ini sangat meresahkan banget dan bikin kegaduhan. Dan katanya nih, ini remaja inisialnya AR ya. Inisial AR, dia menjadi otak utama dari prank ini. Saya nggak tahu apakah dia bikin prank di YouTube atau enggak. Tapi mau dia bikin konten atau apapun itu, menurut saya enggak ada faedahnya bikin prank semacam itu. Bodoh banget ya. Saya mau pantau dulu otaknya gimana ya. Wah, kosong rupanya. Dia nggak punya otak rupanya ya. Jadi pantas lah ya dia bikin prank semacam itu. Apakah dia tidak melihat situasi sekarang ini yang sudah sangat mengkhawatirkan, pandemi ini semakin meluas dan hampir tidak bisa terkendalikan. Dia bikin prank semacam itu. Wow, wow. Dan katanya pihak kepolisian sudah menetapkan AR ini sebagai tersangka dan 3 temannya itu sebagai saksi. Dia katanya sudah dibebaskan 3 orang ini karena katanya kronologisnya seperti ini katanya. AR ini pura-pura kejang-kejang gitu. Pura-pura kejang-kejang, kemudian temannya ini, ketiga temannya ini bawa AR ini ke rumah sakit Tendriawaru Bone. Kemudian di sana diperiksa oleh petugas perawatnya atau kesehatannya di sana dan diberlakukanlah penanganan untuk pasien COVID ya, karena dia pada saat datang di RSUD mengaku bahwasannya dia pernah berinteraksi dengan seseorang yang pasien COVID-19. Jadi tentunya perawat mau tidak mau tentunya melakukan penanganan secara sesuai dengan pasien yang terkena COVID ya. Dan ternyata setelah diperiksa oleh perawat, dia ini tidak mengalami demam, tidak ada gejala sama sekali. Bahkan perawat itu kayak mencium bau alkohol di badan AR ini gitu. Bodoh banget ya. Bodoh banget, bodoh sekali. Dan setelah itu saat dia pengen diantar pulang oleh teman-temannya kembali, si AR ini tertawa dan bilang, "Ku prank kok." Dia ngeprank teman-temannya, geng. Astaga ya. Dia jadikan COVID-19 ini sebagai bahan candaan gitu ya. Dia jadikan bahan candaan dan itu nggak ada faedahnya sama sekali, malah merugikan dirinya sendiri ya. Dia sudah dapatkan apa yang seharusnya dia dapetin ya. Dia ditetapkan sebagai tersangka, terancam penjara 10 tahun lagi ya. Aduh, ini otaknya di mana? Di dengkul atau gimana sih? Atau dia nggak pakai otaknya kali ya? Kalau dijual mahal ya. Masalahnya kayak gini, lu masih remaja ya. Katanya umurnya itu 20 tahun. Dia bikin prank, seharusnya dia pikirin dulu lah efek atau hal kemungkinan terburuk yang akan terjadi kalau kalian bikin prank ini. Saat semua orang khawatir, saat semua orang merasa ketakutan dengan pandemi ini, lu bikin prank. Astaga. Wah, manusia seperti ini bagusnya dimusnahkan. Dimusnahkan aja ya. Jadi kedepannya untuk teman-teman sekalian yang pengen bikin prank, janganlah
Kalau menurut saya prank itu nggak ada faedahnya sama sekali. Mau tujuan hiburan atau gimana pun, yang jelasnya kalau unfaedah atau kebanyakan mudaratnya, lebih baik kalian nggak usah bikin. Ini sama juga nih sama baru-baru ini yang kemarin minggu 2 minggu yang lalu kayaknya, yang Ferdian ya, dia bikin prank sampah dan itu sampah memang memang orangnya juga. Jadi lain kali kalau kalian mau viral, bikinlah video yang viral dalam hal positif gitu ya. Kalian jangan memanfaatkan sesuatu atau situasi tertentu untuk mengangkat ketenaran kalian. Kalian tidak tenar kalau kalian bikin video atau viral yang nggak baik, nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalian nggak bakalan tenar. Ini nih kebanyakan eh, orang-orang sekarang itu mulai gesrek semua ya. Saya nggak tahu bagaimana cara berpikirnya ya. Tapi nggak apa-apa, semoga kedepannya nggak ada lagi hal yang seperti ini, nggak ada lagi prank-prank seperti ini, dan Indonesia menjadi aman dan tentram kembali ya. Oke, sampai ketemu lagi di berita viral berikutnya. Setiap hari Kamis nantikan berita-berita viral apa yang akan saya bawakan lagi kepada Anda semua. Oke, geng. Sampai ketemu lagi di berita viral berikutnya.